Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi. Hello. 안녕. Okay. 하루 형만 봐. Look at you. Look at me. Look at me. I have a headache. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nisa Julian. Saya mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Sebenarnya di video ini nggak akan banyak pembahasan. Sekarang anggap aja kita lagi sama-sama ngobrol gitu ya, sambil mungkin teman-teman lagi pada ngopi atau lagi pada makan kue segala macamnya. Nah, anggap aja kita lagi ngobrol santai. Anggap aja ini sebagai video edukasi yang bisa membawa teman-teman gitu ya nantinya, apalagi teman-teman yang calon guru gitu, bisa mengerti terkait apa sih administrasi dan supervisi pendidikan di realita lapangan kerja. Segitu dulu perkenalannya. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Check it out. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan dari video ini. Teman-teman, sebenarnya apa sih administrasi dan supervisi pendidikan itu? Pernah nggak teman-teman ngeliat gitu ya, guru kerja ya sebatas kerja, pulang kerja pulang, dan kerjaan mereka itu apa sih sebetulnya? Muka saya ni? Ada muka saya ni kisah? Bercanda. Aku sebagai mahasiswa, kadang tuh bingung. Iya juga ya, kan guru kerjanya yang aku tahu tuh datang, ngasih tugas ke siswa, ngasih UTS, ngasih UAS, pulang, selesai. Tapi kok kayaknya berat gitu, karena kan titelnya aja pahlawan tanpa tanda jasa. Berarti kan ada sesuatu hal yang berat yang mereka kerjakan tanpa kita ketahui. Bukankah seperti itu, teman-teman? Di video ini kita akan membahas sebenarnya apa sih administrasi dan supervisi pendidikan itu, dan kenapa kita sebagai calon guru harus mengerti apa makna dari administrasi dan supervisi pendidikan itu sendiri. Kak, di IAIN administrasi dan supervisi pendidikan itu sendiri apa sih? Nah teman-teman, administrasi dan supervisi pendidikan ini sendiri adalah sebuah mata kuliah yang diampu langsung oleh Dr. Misdah SAG MPD yang biasa kami panggil Bunda. Di sini aku akan menjawab 3 pertanyaan. 3 pertanyaan yang sudah disediakan oleh Bunda. Mungkin selama 15 menit ke depan aku akan mengajak teman-teman semuanya untuk berdiskusi terkait hal ini. Jangan lupa nanti di komen ya, kita diskusi bareng-bareng. Kalau misalnya dari perkataan aku di dalam video ini ada yang salah dan ada yang perlu ditambahkan, silakan. Jangan takut untuk komen di bawah. Oke? Sip. Mantap. Langsung aja. Pertanyaan dari Bunda. Yang pertama, jelaskan oleh saudara urgensi mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon guru profesional. Pernah nggak kita senang gitu ngelihat satu sekolah yang teratur banget rasanya, kayak dari segi kurikulumnya, dari segi guru-gurunya, dari segi supervisi kepala sekolahnya segala macamnya gitu kan, rasanya tuh tenang aja. Nah itu adalah salah satu sebab dari bagaimana guru-guru itu paham tentang administrasi dan supervisi pendidikan itu sendiri, teman-teman. Bagaimana guru memahami bahwasanya sekolah itu bukan hanya dikelola, murid itu bukan hanya dikelola, tapi juga mengelola kelasnya, mengatur suasananya, gimana agar siswanya nyaman belajar. Memang benar adanya bahwasanya guru itu tugasnya adalah mengajar. Akan tetapi teman-teman,
Faktanya, lebih dari itu, bagian dari kerja profesional guru yang kalau di skip itu bisa buat berantakan sekolah. Ibaratnya kapal tanpa nahkoda deh. Iya. Guru ngajar. Oke, guru ngajar. Tapi kalau cuma ngajar doang, ibaratnya siswanya pun keluar telinga kiri masuk ke telinga kanan, nggak menghasilkan apa-apa dong. Tiba-tiba UTS, tiba-tiba UAS, ya kaget. Contoh, ya kalau di madrasah ada akidah akhlak, ada fikih, ada Al-Quran hadis. Itu kan harus dipahami satu-satu sama siswanya. Kalau misalnya siswanya nggak memahami salah satu dari pelajaran tersebut, gimana dong nanti mereka UTS? Gimana mereka ngambil nilai? Apakah harus jungkir balik dulu? Enggak kan? Enggak dong. Alasan pertama kenapa guru harus paham terkait administrasi dan supervisi pendidikan, yakni administrasi dan supervisi pendidikan membantu guru untuk lebih mengerti bagaimana caranya mengelola siswa dan sekolah. Nah, teman-teman, guru itu memang bisa aja paham sama satu hal, tapi kalau soal administrasi dan supervisi pendidikan ini nggak bisa. Guru itu harus paham tentang alur perencanaan, alur pengorganisasian struktur sekolah. Guru harus paham gimana nyusun RPP, gimana nyusun silabus, gimana nyusun promes, prota, ya kan? Nah, begitu. Ya, urgensinya sih sebenarnya simpel, bahwasanya guru yang paham terkait administrasi dan supervisi pendidikan ialah guru yang paham bahwasanya posisinya bukan hanya mengajar, akan tetapi juga menjadi penggerak kualitas sekolah yang baik. Seperti itu. Itu untuk jawaban saya pada pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, jelaskan oleh saudara hubungan antara manajemen dengan administrasi jika dikaitkan dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan. Mari kita jawab. Sekarang kita masuk ke dua hal yang bikin sering bingung banget. Karena saya sendiri nih, ada mata kuliah manajemen pendidikan, tapi ada juga mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, keduanya apa sih? Gimana sih kita nyingkatinnya? Secara singkatnya administrasi itu apa? Dan secara singkatnya manajemen itu apa? Bukankah kita juga bertanya-tanya? Wih, topik apa ya? Nah, jadi ya akan saya jelaskan terkait pertanyaan nomor 2. Bayangin nih ya, bayangin aku punya teman. Nah, teman aku ini adalah orang yang nanya, kita mau liburan kemana? Kita mau ngapain aja? Kita mau kemana aja? Dan aku sebagai temannya, aku yang ngurus tiket, aku yang ngurus pembayaran dan segala macamnya. Oke, gini deh, biar lebih gampang. Manajemen itu adalah salah satu yang harus mengatur supervisi. Salah. Manajemen adalah salah satu unsur yang harus ada dalam dunia pendidikan karena tujuannya adalah untuk menentukan visi misi. Itu udah paling dasar. Nah, kemudian administrasi, gimana caranya kita ngejalanin visi dan misi tersebut? Dengan cara apa? Pendataan, pengelolaan, dokumentasi. Nah, itu di administrasi, tapi di manajemen hanya menentukan itu aja. Itu teman-teman. Kan? Bisa kita lihat nih. Bisa kita lihat perbedaannya. Yang tadi kan seperti yang tadi disebutkan bahwasanya
kita di manajemen itu adalah kita nanya nih ke teman kita gitu, kamu mau kemana, kita mau kemana, terus berapa hari, ngapain aja, kemana aja. Manajemen kan, kita nentuin nih, oh aku maunya ke Paris 3 hari, nanti kita ke Louvre segala macamnya. Nah, tapi administrasi, gimana cara kita untuk melihat, oh nanti di Paris, ke Paris kan, bawa kamera deh, dokumentasi. Nanti pas di Louvre dicatat-catat ya, kan museum. Nanti yang nyatat kayaknya aku deh, kayaknya kamu deh, gitu teman-teman. Itu adalah sebenarnya manajemen dan administrasi ini tidak susah, tidak sulit, akan tetapi dua hal ini merupakan dua hal yang sering disalahartikan. Biasanya orang pikir itu bahwasanya administrasi ini bukanlah bagian dari manajemen dan manajemen bukanlah bagian dari administrasi. Tapi biasanya juga sih awal-awal mata kuliah ini gitu, aku pribadi bingung, loh kan aku udah belajar manajemen pendidikan, kok ada administrasi lagi, bukannya manajemen itu udah termasuk administrasi juga. Ternyata dua hal ini adalah dua hal yang kurang lebih tapi fungsinya berbeda. Seperti itu teman-teman. Kira-kira paham gak sih sampai sini? Paham dong ya? Insya Allah paham. Oke, mantap. Mungkin itu jawaban untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke segmen 3 atau pertanyaan ketiga. Sebentar akan saya bacakan. Pertanyaan ketiga. Jelaskan oleh saudara peran guru dalam tugas administrasi pendidikan dan apa saja kendala yang dihadapi oleh guru di lapangan. Mari kita jawab. Di administrasi dan supervisi pendidikan ini kita akan menjawab peran guru, ya, peran guru dan realitanya di lapangan. Peran guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran. Mulai dari RPP, modul semester, instrumen penilaian, sampai program tahunan. Itu juga guru yang nyusun, ya kan? Makanya kita sering lihat kenapa banyak rapat guru, kenapa siswa itu banyak libur, ya karena rapat guru. Lagi rapat guru itu membahas apa? Membahas semua dari 4 ini tadi, modul ajar, program tahunan, program semester, sama RPP. Sebenarnya banyak sih, tapi ya singkatnya aja dulu lah ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah mengelola penilaian dan pendokumentasian hasil belajar. Seperti yang dibilang bahwasanya administrasi adalah bagaimana guru mengelola suasana kelas, mengelola sekolah dan segala macamnya gitu kan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya guru itu mengelola penilaian dan pendokumentasian hasil belajar. Gimana cara dokumentasinya? Yang pertama, menginput nilai. Yang kedua, bikin analisis ketuntasan. Yang ketiga, nyusun laporan hasil belajar atau yang biasa kita sebut rapot gitu. Guru juga nyusun rapot. Ribet. Guru itu nyusun rapot, teman-teman. Jangan dipikir guru itu pulang pergi gak ngapa-ngapain. Mereka pahlawan tanpa tanda jasa, teman-teman. Maka dari itu kerja mereka berat. Salah satunya adalah ini, rapot. Makanya guru tuh suka pusing kalau misalnya ada siswanya yang belum ngerjain tugas sampai dicari-cari. Sempat cerita dikit deh. Suatu hari tuh guru aku ada menghadapi salah satu siswa yang
memang agak sulit lah gitu di pelajaran itu, dia agak berat lah gitu menghadapinya gitu kan. Jadi ya dia nggak bisa face nggak bisa belajar langsung gitu. Pokoknya dia kalau kelas itu sering bolos banget, kalau soal pelajaran itu dia sering nggak ada di kelas gitu kan. Nah jadi guru ini sampai bingung gimana saya mau nilai gitu kan, UTS-nya rendah, UAS-nya rendah, gimana saya mau ngisi rapotnya gitu. Sampai guru aku tuh bilang yang terhormat ke siswa tersebut. Karena apa? Karena saking bingungnya gitu kan. Sebenarnya kalau dari materi yang beliau sampaikan gitu ya, aku sebagai salah satu siswa beliau saat itu ngerasanya ya materinya mudah-mudah aja gitu kan, kayak ya dasarnya lah, sedasarnya fikih, sedasarnya usul fikih gitu kan. Tapi di anak ini tuh nggak bisa, bahkan UTS dan UAS-nya pun rendah gitu. Maka dari itu gurunya tuh bingung ya kan, bingung ini anak mau diapain, kira-kira nilainya gimana nih baiknya gitu kan. Ya makanya guru itu sering pusing kalau udah nyusun rapot, sering pusing. Banyak sih kejadian-kejadian guru yang memang pusing terkait hal ini, khususnya bagi rapot lah. Jadi jangan dipikir deh, wih udah bagi rapot nih, wah ibu nggak capek ya, bapak nggak capek ya. No teman-teman, guru itu lelah karena ada sistem rapot. Makanya sistem ranking itu bikin pusing, karena nentuin ranking apalagi kalau nilainya deket-deketan. Wah, apalagi beda komanya dikit doang, ngeri. Kemudian guru itu memakai data dari siswa untuk mengevaluasi pembelajaran dan rapat dewan guru. Biasanya kalau rapat tuh kan lama gitu ya, sampai diliburkan biasanya. Sampai diliburkan karena apa? Karena di rapat tersebut mereka membahas tentang evaluasi yang harus mereka jalankan gitu ya untuk siswa-siswanya. Entah itu dari cara mereka ngajar, dari cara mereka nginput nilai dan segala macamnya gitu teman-teman. Dan kemudian yang ketiga, administrasi kelas. Administrasi kelas itu maksudnya gimana sih? Nah, administrasi kelas itu maksudnya adalah mulai dari absensi, mulai dari absensi, kemudian catatan perilaku siswa, dan kemudian data perkembangan siswa sampai komunikasi formal ke orang tua. Nah, biasanya kan guru itu sering gitu ya mengadakan pertemuan dengan orang tua gitu kan. Entah itu misalnya bayar komite sekolah ataupun apalah gitu kan. Jadi orang tua ini dipanggil gitu. Nah, yang disampaikan ke orang tua ini apa sih? Yang disampaikan ke orang tua adalah laporan terkait siswa tersebut. Misalnya, Bu, Pak, absensi si A kurang. Ini kenapa ya? Apakah dia ada masalah di rumah gitu kan? Khususnya guru BK sih ya, sering nanya-nanya kayak tentang masalah-masalah gitu kan. Wali kelasnya juga sih seringnya nanya gitu, kenapa anak muridnya bisa sampai kayak gini gitu kan. Dan biasanya ditanyakan ke orang tua ya karena orang tua paling tahu dengan kondisi anaknya gitu kan. Nah, kemudian selain nanya tentang absensi, guru juga nanya tentang catatan perilaku dan data perkembangan. Nah, melaporkan catatan perilaku. Catatan perilaku itu maksudnya gimana sih? Gimana cara si anak ini adaptasi di kelas? Gitu teman-teman. Adaptasinya tuh baik apa enggak gitu kan. Anak ini rajin apa enggak gitu, perkembangannya gimana, pemahaman pembelajarannya sampai mana. Nah, itu
juga dilaporkan ke orang tua, teman-teman. Jadi kalau misalnya guru itu sering mengadakan pertemuan dengan orang tua itu bukan hanya tentang SPP misalnya, no, tidak, bukan. Salah satunya yang membahas poin-poin tadi, absensi, data perkembangan, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian tugas guru atau peran guru yang keempat ialah kolaborasi administrasi sekolah. Nah, kolaborasi ini maksudnya guru itu masuk ke pengerjaan kurikulum. Guru juga masuk ikut mengerjakan dan menyusun kurikulum. Kemudian setelah itu ikut rapat program sekolah dan jadi panitia kegiatan-kegiatan sekolah dan menyiapkan laporan-laporan. Nah, ini adalah bagian dari peran guru dalam organisasi. Nah, maka dari itu di administrasi ada, kalau di manajemen pendidikan itu ada namanya POAC. POAC, perencanaan, planning, organizing, actuating, and controlling, POAC ya. Nah, tapi di administrasi pendidikan juga ada ini. Namun kalau di manajemen pendidikan itu kan dia membahas semuanya, empat-empatnya. Tapi kalau di administrasi pendidikan itu hanya di perencanaan dan pengorganisasiannya, seperti itu. Bagaimana cara guru-guru merencanakan ABCD tentang sekolah, tentang kelasnya, segala macamnya, dan gimana nyusun struktur organisasi sekolah. Yang kepala sekolah berwenang sebagai apa, guru ini berwenang sebagai apa, waka dan waka sarpras itu berwenang sebagai apa misalnya. Kemudian yang kelima, guru juga mencatat kasus dan koordinasi lanjutan dengan orang tua serta mengidentifikasi masalah belajar. Walaupun ada guru BK, kita sebagai guru, sebagai calon guru nanti itu harus guru BK itu sebenarnya hanya membantu bagaimana guru-guru itu mengelola siswanya. Jadi misalnya si A bikin masalah gitu kan, di mata pelajaran ini dia susah menghafal hadis misalnya. Nah, itu guru BK memang menangani gitu. Akan tetapi guru mata pelajaran misalnya pelajaran ilmu hadis gitu. Nah, dari pelajaran ilmu hadis itu sendirilah guru itu bisa melihat gitu kan. Oh, ternyata anak ini nggak bisa menghafal karena ini ya, terus kasus-kasusnya juga karena ini ya gitu. Nah, tapi yang mencatat itu bukan semua guru, akan tetapi guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, kemudian nanti dibantu oleh BK untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid tersebut, seperti itu teman-teman. Ibaratnya guru BK itu menjadi konselingnya, sedangkan guru mata pelajaran terkait itu mencatat kasus dan bikin koordinasi lanjutan dengan orang tua siswa tersebut gitu. Nah, kemudian lanjut ke kendala yang dihadapi oleh guru-guru di realita lapangan kerja. Yang pertama adalah sistem digital yang sering berubah dan nggak stabil. Yang kedua, beban administrasi yang udah terlalu numpuk, udah terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, pelatihan administrasi yang kurang merata. Yang ketiga ini sih memang paling sih. Biasanya tuh sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta itu juga ternyata ada kesenjangan, termasuk kesenjangan pelatihan administrasi. Contoh di swasta misalnya administrasinya kayak gini, pelatihannya ABCD segala macam. Nah, sedangkan di sekolah negeri pelatihan administrasinya tuh terbatas. Misalnya di swasta tuh
minimalnya 50 orang, tapi ternyata di negeri cuma minimalnya 30 orang gitu kan. Dan materinya juga terbatas karena narasumbernya juga terbatas misalnya. Nah itu pelatihannya kayak kurang merata gitu kan. Apalagi ya kalau guru-gurunya tuh memang udah dari pelosok banget gitu, biasanya kurang mendapatkan pelatihan administrasi, jadi ya mengajar seadanya gitu. Jadi ya sebenarnya nggak heran kalau misalnya di dunia pendidikan Indonesia ini guru itu kurang memahami administrasi dan supervisi pendidikan, karena kendalanya adalah salah satunya yaitu kendala pada pelatihan administrasi yang kurang merata begitu. Kemudian yang keempat, ada waktu terbatas karena jam mengajar padat. Waktu terbatas karena jam mengajar padat. Iya. Biasanya satu guru 3 mata pelajaran. Contoh, guru A, mata pelajaran yang diampu itu adalah ilmu hadis, Al-Quran dan tafsir, bahasa Arab peminatan. Di hari yang berturut-turut, misalnya Senin, Selasa, Rabu, nah itu berturut-turut beliau itu ngajar 3 mata kuliah, 3 mata pelajaran gitu ya. Dan ya itu buat jadi salah satu tantangan sebenarnya jadi bagi gurunya. Karena apa? Karena jadwal yang padat, jadi administrasinya juga kurang jalan. Jadi ya kita ada sedikit kata-kata dari orang tua saya, terutama ibu. Ibu itu sering bilang kalau misalnya kamu tuh nanti tuh kerja jangan minta bayaran dulu. Kamu kerja ngajar aja dulu. Atur hati kamu buat ikhlas, atur hati kamu buat ngerti caranya belajar dan mengajar. Apa yang kamu pelajari itulah yang kamu ajarkan ke orang-orang, dan jangan minta bayaran sepeser pun karena kamu masih belajar. Kalau misalnya orang membayar kamu, ya berarti itu rezeki kamu. Akan tetapi jangan sampai kamu minta sepeser pun dari mereka karena kamu juga masih dalam proses belajar. Mulai dari hal kecil, maka sesuatu hal yang kecil itu jika kamu tekunkan, maka kamu akan menggapai kesuksesan yang besar, insya Allah. Itu salah satu kata-kata dari ibu aku yang memang aku rasanya sampai sekarang masih relate banget. Intinya kita jangan merasa kecil, kita jangan merasa aduh aku gak sempurna ini, karena memang sempurna itu bukan sesuatu hal yang harus ada pada manusia. Karena memang statusnya manusia itu gak ada yang sempurna, tapi manusia menyempurnakan diri mereka. Gimana caranya biar sempurna? Belajar dan belajar. Sesungguhnya kesempurnaan itu adalah cara kita belajar. Sempurna bagi orang belum tentu bagi kita sempurna. Sempurna bagi kita juga belum tentu sempurna bagi orang. Gitu. Nah, jadi sebelum video ini ditutup, alangkah baiknya kita refleksi sedikit nanti ya di kolom komentar. Kemudian semoga setelah nonton kamu jadi punya gambaran yang lebih jelas tentang gimana sekolah itu bekerja, gimana guru itu sebenarnya kerja, gimana latar belakang guru-guru itu sehingga bisa disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Begitu ya teman-teman. Baik, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye. 안녕히 계세요.